Hello, Ira. Hello. Lah, Kak Cika buram. Oh, oke, Ra, kita lanjut. Kak Cika mau cek dulu. PR udah? Aman nggak PR? Coba Ira bikin nggak? Akhirnya aman nggak? Coba cek ya. Di link yang kemarin ya. Taruh. Kita lihat dulu. Oke, ini ya. Boleh. Jadi kita misalnya, belum dong, belum mana. Ira bikin di mana PR? Udah belum? Apa kita mau bikin sekarang? Rumusnya apa sih BMI? Tunggu. Kita coba ya. Mana? Kok nggak bisa? Bentar. No. BMI kalkulator formula. Kita lihat ya. Kira kalau ada yang bertanya boleh. Kita pakai apa nih ceritanya? Ini ya. Nah, BMI. Nah, ini berarti kita pakai ini aja ya. Nah, gini. Kita coba bikin pakai gini aja. Berarti gini. Ntar, kasih ke contohin. Kita ambil contoh dari sini. Ini kita bikin di sini. Berarti kita bikin baru kan? Jangan di sini, di atas. Bawah aja, bawah. Bawah. Ini baru ya. Oh, ini sih. Ya suruh ke bawah aja. Bawah lagi. Oke. Nah, berarti kan gini lah. Kita sekarang kan rumusnya ini kan. Berarti kita nanya dulu kan. Weight sama dengan apa? Int ya. Input weight, height sama dengan input itu height gitu ya. Oke, dah. Kan itu udah dapet tuh. Kita pakainya imperial ya. Jangan pakai inci deh. Weight dikali, tunggu. Kita pakainya, ini, yang ini. Tinggal dikali kuadrat aja. Berarti BMI. Oh iya ya, belum dikasih operator ya. Berarti gini, nggak apa-apa. Berarti berat kan? Iya, belum dikasih. Berarti kan rumusnya dibagi gitu kan ya. Height. Tapi kan height-nya di kuadrat. Nah, kalau di kuadrat itu berarti gini, Ra, mengodratinnya. Itu boleh height kali height gitu ya. Misalnya, kira bikinnya gini ya. Itu boleh. Atau gini, kuadrat tuh. Itu. Jadi di Python tuh, nah sekalian. Di Python itu, iya operator, Kak Ciko lupa belum ngajarin. Kalau misalnya jumlah, ini kan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, ini pangkat tuh dua gini, dua bintang, asterisk, double asterisk. Nah, ini kan
Ini kan div ya, pembagian ya. Nah, Kak Cika mau nunjukin sekarang, nanti kita pakai soalnya. Kalau ini kan addition, penjumlahan. Ini subtraction, pengurangan. Ini multiplication kan, perkalian. Ini angkat, power, gitu ya. Nah, kalau ini pembagian, itu sebenarnya ada satu lagi, Ra. Gini, ini namanya modulo. Nanti kita belajar hari ini, gitu. Nah, bedanya div sama mod gitu ya, div sama mod. Itu gini, kalau Ira misalnya gini ya, 10 dibagi 3 berapa, Ra, hasilnya? Nah, ini tuh hasil bagi. 10 dibagi 3 kan sebenarnya 3,3 ya, 3,3,3 gitu ya. Tapi kalau di div itu dia cuma 3 aja karena hasil bagi. Tapi kalau misalnya kita 10 di mod 3 itu sisa bagi. Sisa bagi dari 10 bagi 3 kan 1. Ya kan? Jadi beda gitu antara dibagi dengan di mod. Nah, nanti ada gunanya. Nanti kita lihat contohnya. Sekarang kita nyelesain dulu PR dulu. Ya, cobain dulu ya. Oke. Nah, sekarang Kak, tapi saya sudah selesai. Udah bikin. mana mau lihat? Mana sih, Nira? Nah, Lihat. Mau share itu screen? enggak Mana? nge-share link. Oh, mana? Tunggu. Di mana di chat? Iya, Im- Di chat. Di chat Zoom? iya. Ah, oke. Ah, gitu tuh. Mari kita lihat. Yes. Bentar, ini Kak Cika hapus dulu. Kak Cika melihat yang Ira. Nah, gitu. Bentar, cek. Loading. Iya, bagus. Ya, bagusnya ini. Oh, dia nggak ngerjain di situ. Kak Cika pikir di tempat yang kita. Tunggu dulu ya. Mhm. Ih, bagus. Oh, gini ya rumusnya. Round di round ya, dibuletin ya. Underweight. Ya, ini bagus sudah. Coba ya Kak Cika tes ya. Misalnya dia Iya. unauthorized. Misalnya dia, oh iya bagus sih pakai looping juga. Saya beratnya berapa ya? Saya beratnya 100 kilo. Atau enggak? Beratnya ya 100 kilo deh. Tinggi badannya 180. Wah, obes. Ih bagus, Ra. Ih bagus banget ini benar-benar. Nanti kita bikin ini ya jadi ada jiwanya. Misalnya dia beratnya misalnya berapa? Hmm, beratnya normal. Oke. Kalau misalnya dia berat badannya 40, tapi tingginya 150. Eh, kok gitu? Lupa belum di play. Ntar dulu, berat badan. Oh iya ya, yes no-nya. Lupa. Oke, berarti misalnya dia beratnya 40, tingginya 155 kayak tadi ya. Underweight, yes. Oh, kalau misalnya dia 50, tingginya 170. Underweight juga ya tetap ya. Kalau yang normal, oh normal yang tadi. Ih bagus Ra, udah nih. Oke, well done. Bagus. Oke, berarti aman ya. Berarti ini Iya. bagi bagian sama kali-kalian aman nih Ira udah oke. Sip. Yes. Bagusan dia, Kak Cika mah malah nggak bagus tadi. Tidak serapi ini. Oke, ini kita move move on. Kita berarti bikin yang ini. Ini nggak usah ya. Oke, kita ganti. Sekarang Kak Cika mau ngajarin yang ke Ira tuh keempat. Kita belajar namanya keempat itu adalah function. Hmm. Jadi di programming itu ada yang namanya function, Pak. Jadi contoh ya, misalnya Kak Cika, eh, misalnya
Cika punya dua buah bilangan ya, misalnya A sama dengan integer input A gitu ya. Terus B sama dengan integer input B. Nah, ini jangan dulu. Ini kan misalnya eh kita kan bisa bikinnya misalnya eh, print A plus B gitu ya, sama dengan A plus B kan gitu. Jadi nanti menjumlahkan gitu ya. Hmm. Ntar di sini belum dirun lama. Nah, misalnya 5 tambah 9, 14 gitu ya. Hmm. Nah, ini kok gini ya. Ah, gitu. Biar bagus. Nah, gini. Oke. Nah, sekarang ini tuh bisa Kak Cika rubah, deh. Operasinya tuh nggak cuma plus. Misalnya ada yang pengurangan, ada yang pembagian, ada yang perkalian. Nah, itu tuh bisa kita bikin fungsinya. Fungsi tuh kayak gini. Nih, gedein dulu. Hmm, namanya def ya. Kita bisa bikin gini. Nah, kalau programnya kecil, itu hampir nggak ada bedanya pakai function atau enggak. Tapi nanti kalau file apa codingnya codingnya udah banyak gitu, berguna nih pakai pakai function karena dia menyederhanakan program kita supaya bisa dipakai-pakai sering gitu. Jadi kalau ada pola yang sering berulang, misalnya apa ya, misalnya ngitung rumus ABC gitu ya, atau rumus apa gitu ya, atau nyetak apa. Nah, itu pakai function enaknya. Jadi supaya supaya programnya tuh rapi. Nah, kalau mau bikin function, itu kita bikin def, terus kita kasih nama functionnya, kita kasih kurung buka, kurung tutup, kasih trik dua. Nah, terus mau ngapain gitu. Nah, tapi kan ini kan gini ya, kita kan mau menjumlahkan. Ya, Kak Cika contohin ya. Eh, ada fungsi yang dia nggak menerima input. Jadi misalnya hello gitu ya. Print. Nah, ini tuh fungsi yang dia kalau kita panggil, dia akan hello aja gitu. Jadi kita bilang hello. Nanti dia bakal ngeprint hello gitu. Nanti ya. Nah, kalau add ini, dia kan kita kan punya variabel A sama B nih. Nah, kita mau menjumlahkan, yang disuruh menjumlahkan tuh si functionnya. Nah, berarti kita harus bilang ke functionnya, ini ada angka A sama B. Tolong di print hasilnya. Nah, Kak Cika contohin ya. Bisa gini, Kak. Jadi bisa gini. Em, gitu. Ini kita ganti jadi add A, B. Ini kalau dijalanin hasilnya sama. A, salah tuh. Kenapa A? 10, 20. Gitu ya. Ini kan hello cuman hello aja gitu. Nah, function tuh kayak gitu, Ra. Jadi dia menyederhanakan bentuknya sebenarnya. Nah, Pak, sebenarnya kita bisa juga bikin gini. Ini ya, Kak Cika matiin dulu ya. Ini kalau gini di komen berarti jadi nggak dijalankan ya. Kak Cika bikin, bisa nggak Kak kalau misalnya add sama B, tapi dia pakai return gitu. Nah, kira bisa lihat strukturnya nggak? Sekarang kita punya perintah namanya return. Return itu artinya dia akan mengembalikan nilai. Jadi dia jumlahin A sama B. Terus nilainya tuh dikasihin ke kita gitu. Nah, kalau kayak gini, itu dia tuh nggak menawa nggak ada hasilnya, nggak di print. Dia disimpan di variabel, tapi nggak di print, nggak ada yang ngeprint kan. Kalau mau pakai itu berarti kita harus ngeprint di sininya gitu. Tapi ini pun harus ditambahin gini, A plus B, nggak ada juga nggak apa-apa, cuman biar nggak bingung gitu. Jadi manggilnya gitu, Ra, tuh. Misalnya 12 sama jam 4 gitu ya. Nah gitu. Nah function tuh kayak gini. Nah yang mau Kak Cika
yang Kak Cika mau jelasin tuh gini, Ra. Jadi ada function yang kosong kayak gini, di mana dia tidak menerima input dan dia nggak nge-return gitu, nggak mengeluarkan input. Jadi dia berdiri sendiri aja gitu. Ada yang kayak gini, dia menerima input tapi tidak mengeluarkan output. Maksudnya dia tidak mereturn nilai apapun gitu. Ini kalau Kak Cika contohin tuh gini, paling gampang. Saya kita punya restoran ya. Misalnya Ira punya restoran kan, daripada misalnya masaknya ada sih emang restoran yang masaknya di depan tamunya, tapi kan misalnya nasi goreng gitu ya, masaknya di meja tamunya gitu. Daripada gitu kan mending masak di dapur ya. Nah, ini dapurnya gitu. Kita tinggal bilang ke dapur, dapur masak ya. Nih kalau kayak gini tuh kita cuma bilang, dapur masak. Terus nanti dia ya udah dia masak gitu. Kalau di sini kita ke dapur kita bilang, dapur, ini ada barang-barang masakin nasi goreng ya gitu. Nah, nanti dia setelah masak nasi goreng nih si AB ini dianggapnya bumbu gitu ya, dimasak, dia akan selesai gitu ya. Si nasi gorengnya udah selesai, tapi nggak dia kembaliin ke kita hasilnya gitu. Ya udah selesai aja dimasak gitu. Mau diapain ya? Dalam hal ini di print atau misalnya dianterin ke customernya gitu. Nah, kalau yang ini itu artinya kita bilang ke si dapurnya, eh, ini ada bahan, tolong masukin nasi goreng. Kalau udah selesai, nasi gorengnya tolong anterin ke saya lagi gitu. Jadi kalau pakai return, itu tuh berarti dia akan mengembalikan suatu nilai. Nah, nanti tuh ini baru kelihatan kalau ada fungsi yang memanggil fungsi gitu. Kak Cika sering salah kayak gitu, Ra. Jadi misalnya Kak Cika manggil fungsi. Misalnya Kak Cika punya rumus misalnya eh apa ya? Setengah eh A setengah kali A plus B misalnya gitu ya. Nah, terus rumus ini Kak Cika pakai ini gitu. Nah, setengah ini tuh Kak Cika punya punya eh, fungsi lain gitu. Nah, kalau Kak Cika pakai print gini, nanti nggak jalan rumusnya karena dia nggak nggak mengembalikan nilai A plus B sama dia disimpan sendiri. Tapi jadi kita harus pakai yang return. Jadi nanti kita dapat returnnya A plus B baru dikali setengah gitu. Nah, nanti habis ini Kak Cika tunjukin ya. Nah, ada yang gitu, ada juga yang udah contohnya gini dulu lah. Oke, sekarang Kak Cika tunjukin ya. Contoh yang kata Kak Cika ya. Misalnya gini. Kak Cika misalnya punya fungsi em, Kak Cika punya rumus misalnya. Kenapa sih Kak nggak disatuin aja? Kadang-kadang pengen dihapus, gitu. Pengen di ini ya. Half n gitu ya. Ini return n per 2. Nah, sekarang kalau saya Kak Cika mau ngitung setengah A tambah B, misalnya Kak Cika pakai yang ini ya. Ini nggak dipakai ya, Pak. Misalnya ini nggak dipakai. Kak Cika pakainya gini. Oke. Nah, Kak Cika tuh mau ngitung. Nah, itu gimana? Berarti kan Kak Cika pakai add A tambah B kan? Tapi kan Iya. mau dibagi 2. Berarti kan gini ya, half. Ini boleh nggak, Ra? Half gini. Jadi didouble. Jadi fungsi dalam fungsi. Jadi si Eh, X-nya ini ditambahin dulu terus dibagi 2. Harusnya gitu. Nah, sekarang Kak Cika coba nih. Harusnya misalnya A-nya 10 tambah 20. Berarti 30 harusnya 15 kan? Nah, di sini error nih dia bilang. Kata dia, nggak bisa katanya gitu. Ada error di sini. Pas return bagi 2. Hmm, kenapa nih nggak bisa gitu ya? Ntar dulu. Jangan ada error yang lain, nggak ya? Karena nggak ada return sih kayaknya. Sekarang kita pakai yang ini ya. Ini kita matiin, ini kita nyalain yang return, yang ngeprint ini kita jalanin. Dia nggak bisa ngebagi 2 karena dia nggak dikasih returnnya, Ra. Jadi error. Coba kalau kita kasih sekarang 10, misalnya ini 20 gitu ya. Nah, ini keluar kan hasilnya. Jadi 15. Karena dia hmm, nge-return hasilnya supaya masuk ke si half ini gitu. Nah, itu bedanya. Kalau misalnya kita punya fungsi mengembalikan nilai sama nggak
mengembalikan nilai. Tapi intinya gitu. Jadi fungsi itu adalah misalnya kita ada yang sering kita kalau operasi yang sering kita kerjain deh, misalnya operasi matriks gitu. Oh, ini menghitung determinan, udah gitu, matriks dikali matriks, udah gitu, determinannya berapa. Itu kita bikin fungsi aja daripada ngitung di kodenya, mendingan gitu. Nah, jadi udah nih, berarti em, apa namanya? Ira udah bisa semua nih fungsi dari semua codingnya intinya tuh cuma empat ini. Sequence, looping, conditional, sama function. Udah nggak ada lagi. Jadi mau bikin apapun, udah cuman itu aja dia bolak-balik. Logiknya tuh cuman itu. Nah, sekarang Kak Cika mau nunjukin apa ya? eh oh, kita sekarang mulai bikin game. Contoh game sederhana. Misalnya gini. Oh, ini aja. Game misalnya em, nah, Kak Cika mau bikin misalnya game tebak 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 angka gitu ya. Nggak, misalnya. Hmm, berarti kan misalnya kita mau nyuruh orang tuh nebak angka. Kalau misalnya angkanya kebesaran, misalnya kita bikin ya, n sama dengan 31 gitu. Nah, kita tuh mau nyuruh orang nebak angka ini. Tapi kan kita nggak tahu berapa kali kan. Berarti kan gini ya, kayak yang tadi, yang berat badan itu kan. Well, true, kita tanya, em, misalnya X ya, X, input, guess, a number, gitu ya. Dah, berarti kan sekarang kita harus ngebandingin sama si N itu kan. If Iya. X sama dengan, misalnya X lebih besar daripada N. Berarti kita print too big. Tapi kalau misalnya, eh, belum selesai. Ntar dulu. Elif, X lebih kecil dari N. Kira bentar ya. Kak Cika ada yang ngebel, tungguin bentar. Oke, Iya. bentar ya. Sorry, I'm back. Oke, Ra. Nah, kalau lebih kecil kan berarti print too small gitu kan ya. Nah, kalau nggak lebih besar lebih kecil berarti kan bener kan tebakan dia kan? Print eh, correct gitu ya. Nah, tapi ini kenapa error? Oh, tadi di run ya. Kita kasih nebak nih. 50 terlalu besar, 20 terlalu kecil, 30 terlalu besar, 31 berarti benar gitu ya. Tapi ini masih ada yang kurang kalau dia udah correct. Berarti break. Gitu kan, Ra? Gitu. Dah. Misalnya 70 20 saya itu 31 lah.
Korek, udah. Nah, sekarang Kak Cika mau ngajarin, kita bisa pakai random nih sebenarnya, tapi lupa ya, lupa taruh input. Kita bisa pakai, nah kan tadi kan kita belajar function ya, Ra. Function itu Iya. sebenarnya nanti tuh jadi library. Jadi Python tuh punya banyak banget library. Dia punya library buat statistik, buat em, machine learning, buat eh, data processing gitu. Jadi dia tuh punya banyak banget library atau function yang bisa kita pakai. Nah, salah satunya tuh random. Kita bisa pakai fungsi random. Nah, jika lupa ya, n itu sama dengan lupa generating random number in Python. Kalau nggak salah, Pak, misalnya kita mau ngerandom pakai random kalau nggak salah deh. Nah, ini random random ya. Random random. Hmm. Nah, sampai segini ya. List number 1 sampai 100 gitu. Jadi kita juga nggak tahu n-nya berapa. Nanti baru kita tebak gitu. Contoh ya, kita cobain ya. Misalnya 80. Too small. 90. Too big. Oke. 85 benar gitu. Jadi setiap kali kita ngerandom, nilainya tuh beda. Misalnya 70 sekarang. Too small. 90 too big. 80 too big. 75 too big. 73 correct gitu ya. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya udah jadi satu game sederhana ya. Ketika itu saya mau nunjukin misalnya Ira pengen bikin game atau bikin apa ya, eh simulasi kayak apa. Ya gini strukturnya gini-gini aja. Nah, sekarang Kak Cika pengen pakai ini, pakai counter. Jadi di sini Kak Cika bikin sebelum while counter sama dengan 0. Satu deh. Pas correct after counter attempt. Gitu ya. Bisa nggak ya? Jadi harusnya gitu ya. Oh, lupa belum. Jadi dia setiap kali nebak, counternya ditambah. Jadi ketahuan dia tuh nebak berapa kali. Nah, plus sama dengan satu tuh sama dengan gini. Counter, counter plus satu. Itu sama. Jadi counter plus sama dengan satu sama counter sama dengan counter plus satu itu sama, Ra. Tapi notasinya lebih ringkas. Tapi sebenarnya cuman ada di programming nih. Kalau di matematik gak ada. Katanya counter sama dengan counter plus satu. Nggak boleh kayak gitu. Itu membingungkan. Berarti ini ya, counter juga plus satu. Oke, sekarang kita coba. Misalnya 50, too small 60, too small 70, too small 80, too big 75, too big 73. Kok bisa angkanya itu lagi? Too big 72, too big. 71, correct. Nah, akhirnya kita correct after 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 attempts gitu. Tapi kan prinsipnya udah cuman gitu aja. Eh kita cuma namain random aja gitu ya. Oke. Nah, sekarang Kak Cika mau hmm, nanti PR Ira Kak Cika bikinin ada PR buat Ira tapi nanti dulu. Sekarang tuh mau nunjukin apa ya? Oh gini, sekarang Kak Cika mau nunjukin hmm, misalnya kita mau nah, gini Ra, sekarang misalnya kita mau iya ya. Mana dulu ya?
sekarang gini, gimana caranya kita nebak suatu bilangan itu ganjil atau genap, Ra? Kamu itu gimana? Sekarang gini, Kalau kalau genap bisa dibagi dua. Habis nah dibagi oke, dua. ya, berarti misalnya n sama dengan, saya n sama dengan input habis dibagi dua ya, enter. Nah, enter number. Nah, misalnya terus Kak Cika bilang misalnya, berarti kan if n habis dibagi dua kan, Ra? Habis bagi dua pakai ini aja kan, berarti kalau dia dibagi dua sama dengan Oh nol, iya, ya kan? iya, Berarti print the number is even ya. The number is even. Else, di else-in aja bisa kan ya, berarti sisanya kan ganjil kan? The iya. number is odd. Nah, ini gampang nih. Misalnya, ini genap gitu ya. Ini ganjil gitu. Dah, gampang. Ini tuh sering dipakai tapi si mod ini tuh gak sering dipakai kayak misalnya kita ngitung pecahan atau apa, udah. Ini contoh. Nah, sekarang Kak Cika tuh mau mulai, oh, ngajarin Ira tuh kayak slicing. Hmm, jadi gini, kita tahu nggak? Nanti ya kalau udah belajar slicing kita belajar list sama itu ya sama dictionary ya. Eh, gini, Ira tahu palindrom nggak? Paling rom. Apa? Palindrom tahu? Nih, nah kayak gini. Hmm, hmm, semua kata yang dari depan sama belakang tuh dibaca sama. Oh iya, Kebayang nggak? Jadi misalnya, iya. gimana caranya kita nebak dia palindrom atau enggak? Kalau logiknya, ini kayak kodok, radar, taat. Nah, itu kayak gitu ya. Nah, kayak gini, itu tuh palindrom. Angka juga boleh nih, angka palindrom juga boleh. Nah, gimana caranya bikin coding buat ngecek dia palindrom atau bukan? Nah, Hmm. Kalau Kak Cika logiknya gini, Ra. Ada beberapa logik. Kalau logik Kak Cika gini, saya kita punya punya ini ya, punya kata-kata nih, misalnya eh katakan misalnya apa ya, hello gitu ya, hello lah ya, hello. Terus satu lagi misalnya eh, hmm, mom gitu ya. Tapi genap, yang genap apa ya? Hmm, palindrom yang genap apa? Tunggu, coba menunjukin palindrom, radar, kayak, reskar, taat, taat ya. Yang bahasa Inggris apa? Yang genap, if, rotator, moon, did ya, did ya, atau nun aja nun. Oke nun. Ya, kayak misalnya kita punya 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 eh, kayak gini ya, nun. Kita punya string nih. Nah, string tuh kan sebenarnya ada nomor indeksnya kan, Ra. Jadi kayak dia tuh ada nomornya. Ini hitungnya dari satu nih, string ke eh, 0, ke satu, ke 2, ke 3, ke 4 gitu. Ini juga gitu. Nah, kalau KCK logiknya, kalau saya palindrom, itu Kak Cika bandingin ujung paling kiri sama ujung paling kanan. Kalau dia nggak sama, berarti bukan palindrom nih, gitu. Oke, ya katakan misalnya, oke, terus gimana Kak? Kalau misalnya dia palindrom, misalnya apa? Radar gitu ya, radar. Nah, misalnya kalau ini, jadi dia dari awal tuh udah berhenti, nggak usah ngecek lagi gitu. Jadi misalnya ini radar, gini. Terus kita kan dia punya indeks ya. Kita cek nih indeks paling kiri sama indeks paling kanan. Nah, kalau di Python itu kita punya fungsi namanya len. Len itu buat ngecek panjang dari string. Ini Kak Cika contohin dulu ya. Saya Kak Cika punya
Hmm, apa ya? STR gitu ya. Yang STR apa ya? Hmm, ya udah M aja word ya. Word sama dengan misalnya radar gitu. Kita bisa gini, print len w. Kalau kita print, dia tuh akan print panjangnya 5 gitu. Nah, 5 itu kan berarti ada 5 huruf. Kalau kita tahu angkanya kan kita bisa nebak ya. Maksudnya kita bisa bandingin. Nah, saya misalnya ini nih. R sama nih. Oh, ini kayaknya masih palindrom nih. Terus si 0 ditambah 1, si 4 dikurang 3. Nah, terus samain lagi tuh. A sama enggak? Sama gitu. Ya udah, kalau kalau misalnya di tengah-tengah ini ada, nggak usah dilihat. Udah pasti palindrom kalau sebelah-sebelahnya mereka sama gitu. Sama juga dengan nun gitu ya, nun. Si ini sama enggak? Oke, sama. Sini sama enggak? Sama. Ya udah berarti dia palindrom. Tapi kan kalau si hello dari awal udah nggak bisa gitu kan. Berarti kan logik logik yang pertama adalah kita ngecek ujung sama ujung ya nggak? Satu logik tuh kayak gitu ya. Nah, logik kita cobain aja nanti. Logik yang kedua apa coba? Yang kedua adalah gini. Kita misalnya punya string ya. Misalnya stringnya hello gitu. Ini palindrom bukan? Ya udah kita print terbalik aja. Kita print terbalik terus kita bandingin ke dia gitu. Berarti kan kita print dari belakang ke depan kan. Nah, kalau nih nggak sama, bukan palindrom gitu. Jadi kira-kira gitu loh, nggak sih kan mau nunjukin, oke Ra, sekarang udah tahu prinsip-prinsip coding, kita sekarang mulai kalau misalnya problem solving itu approach-nya bisa macam-macam, logic tuh bisa beda-beda. Mungkin Ira enggak gitu Kak Ira punya cara lain, nggak apa-apa gitu. Tapi kita coba dulu ya. Nah, sekarang kita jadinya kan mulai ini processing ya, string processing. Si Cika mau pakai cara yang ini dulu, yang ujung-ujungan. Nah kan kita tahu ya. Ya udah, sekarang kita gini deh. Ini kita nggak tahu inputnya apa. Kita bilang W, input enter a word gitu ya. Terus ini kan ada line W itu kan panjang ya, nggak usah dipakai dulu. Nah sekarang gimana cara Kak Cika ngebandingin paling kiri sama paling kanan misalnya gitu ya. Berarti kan hmm, harus ada looping ya, Ra. Menurut Ira loopingnya berapa kali? L itu misalnya Dua. bagi dua kan? Ya nggak? Kayak Iya. iya kan? Karena kayak dilipat kan, misalnya ada ada 5, ya udah 5 bagi 2 gitu. Sebenarnya 5 yang kata Kak Cika itu 5 bagi 2 nggak ada pecahannya gitu. Jadi hasil bagi aja jadi 2 gitu. Terus kalau misalnya dia 4 bagi 2 ya 2 gitu ya. Kalau misalnya dia panjang ya separohnya deh pokoknya. Palindrom tuh separohnya karena dia kan setengahnya. Oke. Berarti kita ngitung kan? Berarti kan L itu sama dengan len. Sebenarnya bisa Kak Cika langsung masukin loop sih, tapi biar nggak bingung ya. L sama dengan len W gitu ya. Oke. Sekarang berarti loopingnya berapa, Ra? For I in range. L per 2 kan berarti. Loopingnya segitu banyak kan berarti. Ya nggak? Terus, Iya. if. Nah, sekarang nih. I itu kan mulai dari 0. Ya kan, Ra? Berarti if I, berarti word ke I. Nah, itu yang paling kiri ya. Itu sama dengan, taruh ada semut. Ada semut. Sama dengan, apa dong, Ra? W sama dengan I, W, I sama dengan W, apa? L min 1. Bener nggak? Continue. Else, gitu nggak sih? Jadi kalau misalnya dia udah nggak sama, kalau masih continue tuh. Kalau nggak. Nah, nanti kan I-nya nambah kan?
Kak Cika tuh gitu loh. Kalau ngoding ya, nggak pernah dihafalin. Selalu mikir lagi. Terus jadi nggak inget dulu kok gimana ya bikinnya. Terus jadi selalu beda. Kalau bikin lagi tuh pasti jadi beda. Berarti kan dia harus bergerak ya. Berarti kan I-nya sekarang ke kanan. Berarti kita harus punya baru deh. Oh, ini jangan L ini L I aja gimana? Taruh dulu. Kalau misalnya I-nya 0, berarti L-nya 5. Enggak dong. Berarti kalau gitu plus 1. Kalau I-nya 1, berarti L-nya dikurang 2. Iya sih, harusnya bener ya. Nah, di sini kalau if hmm, I sama dengan len L, print the world is. Oh ya, Kak Cika masih meraba-raba nih. Else print is not. Bener nggak ya? Coba kita coba. Ini nggak mau, eh. Oh iya bener. Cuma kurang itu aja. Go. Oh iya. Kenapa? Lupa terus. Ya, enter a word ya. Misalnya apa? Hello. Ngamuk. Float object cannot be interpreted as integer. Oh, range ya. Hmm, kalau gitu gini. Ya, ya, ya. Ada yang kayak gini juga, Ra. Jadi pakai gini. Double gini itu dibuletin ke bawah. Jadi nggak dipecah. Ah iya, Kak Cika lupa. Kalau gitu dia pecahan. Kalau gini nggak pecahan. Coba ya. Apa? Madam. Nah, madam is not palindrom. Berarti kan Kak Cika salah. Ini kenapa nih, Ra? Ini kita clear dulu, bantuin. Kak, something is wrong. Ini Kak Cika hapus dulu ya, biar nggak pusing ya. Ya, berarti ada yang salah. Nah, logiknya gini, Ra. Coba deh. Ini kan maksud Kak Cika, dia kan, ya kalau debugging kita cek ya. Misalnya gini. Ini L. Bener nggak dia? Nah, oh, sini kita print. I sama print. Nah, itu apa? Kak Cika salah nggak? Kita cek dulu ya. Oh iya, sorry. Sorry, sorry. Ah, gimana, Ra? Sekarang misalnya apa? Nun. 4. Not palindrom. Kenapa? Ini kan L-nya 4 ya, bener ya? Nah, word yang pertama sama ini, itu bener kan? N sama N kan? Tapi kenapa not? Oh, L tuh berapa sih? Oh, salah dong. Ini dong. Bener gak sih? Oh, it's not ya? Oh, Hmm. tar, tar, tar. Di sini dong. Caranya begini. Nah, ini kayaknya udah bener ya. Cara bugging tuh di print rak. Misalnya nun. I-nya berapa sih? Oh, di break ya. For I in range. Kok printnya I-nya nggak ngeprint sih, Ra? Ini kan di dalam print L.
L-nya 4. N sama N, 4. O sama O. Kok dia tiba-tiba word is not palindrom harus pakai flag apa ya? Enggak deh. Jadi gini maksud Kak Cika, kalau misalnya dia itu ngeluping sampai setengah dari, maksudnya ngeluping sebanyak yang kita mau, berarti dia palindrom. Karena kalau kurang dari itu, dia bukan palindrom. Karena kan sama kita di break. Ya kan? Kok dibagi dua Nah, kali? Kok slashnya dua kali? nah, size 2 kali tuh gini, Ra. Kalau misalnya Kak Cika punya bilangan nih, 19 ya, bagi 2 gitu ya. Kalau gini tuh jadinya berapa? Ternyata enggak, yang ini jadi pecahan, jadi 8,5, 9,5. Tapi kalau Kak Cika pakai gini, itu di floor namanya. Jadi dibuletin ke bawah nih jadi 8 gitu. Tadi Kak Cika salah ngejelasin. Jadi kayak yang tadi ya, ini sama bagi. Nah, bedanya kalau dibagi jadi pecahan, kalau di mod sisa bagi. Ini kan hasil bagi pecahan. Kalau ini hasil bagi nggak pecahan, dibuletin ke bawah. Kalau ini sisa bagi gitu. Nah, Ira bantuin. Ini kenapa Kak Cika salah di mana? Eh, Kalau Ira gimana logik ya? Ini supposed to work loh. L in range kan L bagi 2. Berarti kan L bagi 2 berapa? 4 kan? Berarti range-nya dari 0, 1. satu. Oh, atau min 1 ya? Atau sebelum 1 ya? Tunggu, cukup pusing. Tunggu. Bener nggak ya? Madam. Ah, iya. Cobain ya. Ini nggak usah ada. Tunggu, Ra. Ntar Kak Cika jelasin. Oke, ntar. Tapi ini logik Kak Cika ya. Kalau Ira mau ada logik lain, nggak apa-apa. Nanti kita coba yang satu lagi. Ini misalnya gini ya. Ini Kak Cika hapus. Oke, kita Kak Cika masukin. Kalau, nah, palindrom kan. Misalnya ada palindrom. Udah bener, Ra. Ira. Bener. Ira kok palindrom? Kok Ira palindrom? Nun? Dah. Nun palindrom. Madam palindrom. ABC. Kok semua palindrom? Oh, ayo apa ayo. Ini nih syarat ini salah nih Kak Cika nih. Nah, taruh Kak Cika mau ngeprint dulu di sini deh. Dia sebenarnya berhenti di mana sih? Tunggu ya. I-nya tuh berapa gitu loh. Oh, I-nya 1 ya. Coba yang panjang. Race car. I-nya 2. Kalau misalnya Ira, I-nya 0. Oh, gini aja. Padahal lebih gampang loh. Kalau gini aja gimana, Ra? Tapi enggak. Kalau misalnya dia ada yang kedua, enggak boleh gitu. Berarti kalau I sama dengan L dibagi 2. Tapi jangan di minus 1 ya berarti ya. Coba lagi. Race car. Lah, race car jadi nggak palindrom. Tadi palindrom. Berarti kan benar minus 1 dong. Race car. Oke. Madam? Iya. Kalau Ira?
Kok else-nya? Oh, kok gitu ya, Ra? Gimana ya? Nih ya, liatin. Else. Kan Kak Cika ngeprint I ya. I itu kan di loopingnya. Kalau I-nya itu, ini kan Kak Cika print ya. Kalau I-nya tuh sama dengan L panjangnya dibagi 2 minus 1. Kenapa minus 1? Karena kalau kita range, ini tuh pasti minus 1 kan, Ra. Jadi misalnya sebelumnya gitu. Misalnya 5 nih. Berarti kan L bagi 2 kan 2 kan. Kalau Iya, in range 2 berarti kan dia dari 0 sampai 1 kan. Berarti kalau looping ini iya. selesai, berarti kan I-nya 1 toh. Berarti kan ini dikasih gini ya. Jadi kalau I-nya sama dengan 1, dia palindrom nih. Tapi kalau dia Ira, kan berarti pas dia sekali, oh, dia 0 kan I-nya. Kenapa kalau I-nya 0? Kan 0 nggak sama dengan, oh ngerti. Salah-salah, Kak Cika salah. Gimana ya, Ra, biar dia, ini tuh kalau dia udah sekali. Gimana ya taunya dia palindrom nggak palindrom ya? Atau bisa gini sih, Ra. Tapi Kak Cika pernah kayak gini, tapi bisa gini juga pakai flag. Contoh ya, Kak Cika. Flag tuh gini. Palindrom sama dengan false dulu gitu. Nah, kalau misalnya dia nggak usah ya ngapain ya? Nggak mau pakai palindrom ah, tunggu benerin dulu. Benerin dulu, Ra. Ini apa yang salah berarti? Berarti yang salah itunya. Berarti gimana caranya kita ngecek I itu dia ngelupingnya kalau Ira itu kan misalnya gini, coba kalau hello gimana kalau hello? Nah, ini Ra problemnya kalau hello dia not palindrom, tapi kalau pendek dia jadi nggak tahu. Ya, kalau A B C D E bener kan, not palindrom kan? Karena dia di awal. Tapi kalau Ira itu kan cuma tiga atau misalnya apa? A B C gitu ya, apa X Y Z. Itu disangkanya palindrom loh. Ah, Karena dia sempat ngebandingin ini kan, ini sama ini. Sekarang gimana caranya ngefilter supaya kalau 3 huruf dia tetap coba ya kalau gini bisa nggak? Sabar. Kalau gini palindrom nggak? Kalau gini kan harusnya palindrom dong. Ya, kalau misalnya A A A palindrom. Kalau misalnya A A palindrom. Kalau misalnya A B palindrom nih pasti. Bukan? Nah, loopingnya salah berarti. Benerin dulu ah. Gimana? Oke, ini masih salah ya berarti ya. Kak Cika mau coba pindahin ke logic yang satunya lagi. Ini nggak apa-apa. Karena kita harus berpindah-pindah hmm, logic. Nah, sekarang Kak Cika mau coba cara yang kedua. Cara yang kedua gini, Ra. Kita punya input ya. Nah, ntar Kak Cika, abis ini Kak Cika ajarin yang namanya slicing. Slicing tuh ajaib. Dia bisa bikin itu lebih cepat. Oke, ya. Ini sekarang Kak Cika pakai ini. Oke. Eh, sekarang kita print terbalik kan. Tapi ini agak-agak lama sih, agak-agak ini. Sekarang eh, reverse itu sama dengan bentar, bentar ya, Ra. Enter a word length. Berarti reverse itu adalah, nah sekarang Kak Cika mau ngeprint terbalik. For, ingat gak, Ra? I in range. Dibalik berarti L itu kan length sampai 0.
minus 1. Nah, terus kita punya misalnya reverse itu kosong. Nah, sekarang kita tambahin ke dia. Kita print R dulu ya. Bener nggak dia nge-reverse ya? Coba Ra, bisa nggak Ra? Hmm, satu kayak. Kok ya? Out of range ya? WI. WI dari L. L sampai 0. L itu 5. Dikurangin 1 sampai sebelum 0. Berarti 0. 1. Ini. Oh, gini aja, gini aja. Gini dulu ya, nanti baru Kak tambahin ini ya, R-nya. Biar kelihatan dulu. Ada. Kenapa ya? I-nya nggak masuk loh. L-nya berapa sih? L-nya kan line W ya. Berarti 5. Oh, I know. Hmm. Nah, udah gini. Ini nggak bisa range-nya dari 5. Soalnya kan hurufnya emang 5 huruf ya, Ra. Tapi indeksnya tuh sampai 4. Jadi Kak Cika nggak boleh. Range-nya tuh dari 5. Karena dia out of range. Nah, sekarang udah bener ya. Berarti ini. Berarti Kak Cika tuh hmm, R sama dengan R plus weight I. Coba sekarang kalau udah print R. Sekarang udah tinggal gini, Ra. If W sama dengan R. Ini kenapa seperti itu ya? Print else. Print. The word is not right. Ya kan? Udah nggak? Udah nggak, Ra? Hello. Nggak boleh palindrom. Ya kan? Ini nggak usah di print. Nah, yang kedua bener. Nanti kita bener yang pertama ya, Ra. Ira. Tuh kan? Ini bener nih. Reskar. Oke, palindrom. ABC is not a palindrome. AB is not a palindrome. AA is palindrome gitu. Ini udah bener ya, Ra? Ini kan beda ya. Tapi dia harus work. It has to work. Cara ketiga apa coba? Sekarang Kak Cika ajarin yang namanya slicing. Misalnya Kak Cika punya word ya. Namanya Shakira gitu ya. Kan kalau Kak Cika print W0, itu kan huruf S ya. S ya. Ya. Nah, slicing ini, itu tuh dia bisa kayak gini, Ra. Kak Cika tuh bisa nge-slice
pakai titik dua gini, Ra. Jadi, misalnya, slicing ya. Saya Kak Cika bilang, nah si slicing itu ya, Kak Cika contohin dulu. Jadi kalau slicing gitu gini, namanya slicing, itu ada gini. Nah, ini tuh sama aja nih. Ini start, ingat gak? Yang Kak Cika ajarin di looping. Ini stop, saya jelek ya. Ini step. Jadi, kalau misalnya Kak Cika punya string ini kan ada isi-isinya, Ra. Kalau nggak Kak Cika isi, itu dia akan ngeprint semua harusnya. Nih. Tapi kalau Kak Cika bilang, mulainya dari huruf keempat gitu, atau huruf ketiga deh. Atau Kak Cika mau print IRA ya. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 4 berarti ya. Jadi cuma ngeprint IRA aja. Kenapa Hmm. Kak? Kebayang nggak? Karena dia mulai dari, ini kan indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan, Ra? Jadi kalau Iya. Kak Cika bilang mulai dari 4, terus Kak Cika kan nggak bilang ujungnya. Berarti kalau kita nggak bilang ujungnya, berarti ya udah sampai selesainya. Nah, jadi dia ngeprint IRA gitu. Terus kalau Kak Cika nggak bilang berapa stepnya, ya udah berarti semua gua print gitu. Nah, sekarang Kak Cika tunjukin lagi. Kalau misalnya Kak Cika bilang, oke, gua mau mulai dari eh Kak Cika nggak bilang dari kapan, tapi mau di print serang-sering. Jadi per dua gitu. Jadi nanti dia ngeprintnya SAIA tuh, saya gitu. Kenapa? Karena dia loncat per dua gitu. Dari 0 ke indeks 2, ke indeks 4, ke indeks 6. Kalau saya Ira ganti jadi 3, dia loncat 3. S, K, sama A gitu. Oke nggak? Sampai sini oke nggak? Keren Iya. kan? Oke. Sekarang misalnya Kak Cika bilang, oke deh kalau gitu sekarang gue nggak mau pakai, ini nggak gue isi ya, kosongin. Gitu. Tapi mau misalnya hmm, sampai 4 aja gitu akhirnya. Jadi kalau kita print dia cuman syak aja karena ya udah dia sampai 4. Kalau saya mau syak aja berarti sampai 3 gitu ya. Gitu. Oke. Nah, berarti kan Kak Cika bisa dong. Misalnya Kak Cika, aku mau ngeprint cuman dari huruf ke satu sampai huruf ketiga loncat 2 apa gimana gitu. Terserah bisa gini kan. Ini cuman ya Iya. aja gitu. Nah, hebatnya di mana coba sekarang? Kalau misalnya Kak Cika ini ya. Tadi kan kita kan kayak gini ya. Rak. Kayak gini kan caranya. Cara Kak Cika ngebalikin supaya dia ngeprint terbalikan. Sekarang gimana kalau misalnya Kak Cika gini? Ini Kak Cika kosongin. Biar N. Kalau N sama, start sama N-nya dibiarin berarti semua. Tapi ini Kak Cika jadi min satu. Berarti dia mundur. Jadinya apa? Hmm, jadi ngebalik. Hmm. Jadi ini, nih ya, ini bisa kita ganti ya. Nih ya, Kak Cika gini nih. Pakai pakai slicing aja selesai. Jadi kalau di slicing terbalik dia sama, ya berarti dia palindrom gitu. Ini biar buat di atas saya buat panduan. Nah, ini kan kalau Kak kan gini, nggak usah ini, nggak usah. If ya udah, ini nggak usah. Gini aja, Ra. Ya kan? Iya. Itu oke nggak? Slicing itu salah satu. Jadi sebenarnya Python tuh punya banyak banyak kayak gini-gininya sih perintil-perintil yang. Jadi kan saya kira udah lihat ya, pokoknya ini begini. Nah, sekarang Kak Cika karena orang yang penasaranin, ini kenapa nggak jalan? Why?
it should work. Tapi logika Cika waktu itu, tunggu ya, kita licik ya. Tunggu. Kak Cika kayaknya udah punya deh. Jangan-jangan codingan Kak Cika itu ngaco ya. Tunggu, sabar. Tapi Kak Cika pakai C, ini pakai Python. Tapi pakai C, kalau C, stop bagi dua. Lebih besar sama dengan. Oke, lebih besar sama dengan kira-kira. Kalau, oh iya ya. Kok Kak Cika belum sih? Syakira, not palindrom. Rizka, not is palindrom. Oke. Nun. Ya Allah, cuman itu doang. Syakira, ya Allah Kak Cika. Lagi pilek jadi tambah nggak bener. Nun. Ya ampun, iya, berarti cuma salah itu aja. Tadi tuh Kak Cika tuh kalau dia sama dengan, padahal harus sama dengan lebih besar. Tapi cobain ya, yang tadi udah bener belum? Saya AA, itu paling dong nggak? Oke, misalnya AB harusnya nggak dong. Nah, ini masih problem berarti. Kalau AB. Nah, ini masih salah nih codingnya. Berarti ini approach yang ini masih dievaluasi lagi untuk kata-kata yang pendek. Kalau kata-kata yang panjang dia aman, tapi kalau dia 2 huruf, nah kacau nih karena Kak Cika kan lebih kecil. Nah, ini yang Kak Cika ceritain ke Syakira tuh coding tuh emang suka ada bugnya kan. Nah, makanya biasanya kita kalau ada ujian tuh coding kita tuh dikasih test case gitu, Syakira kayak dikasih angka macam-macam variasinya, kasih string macam-macam, ada yang panjang, ada yang pendek. Itu tujuannya untuk ngecek si coding kita tuh sebenarnya works atau enggak. Nah, yang dua terakhir ini benar, tapi yang ini salah nih. Jadi ini masih harus dipikirin lagi. Mungkin logika Cika salah. Harusnya nggak boleh dari banyak looping. Karena pada saat dia pendek, loopingnya kan paling pendek 0 ya. Sedangkan kalau pendek, loopingnya 0 tuh kayak Ira, itu kan loopingnya cuma sekali. AB, loopingnya cuma sekali. Disangka dia palindrom gitu. Padahal belum tentu. Harusnya kalau mau gini. Gini. Kayaknya lebih bener gini deh. Kacika benerin dulu ya. Kacika ajarin flag aja ya. Palindrom. Jadi bisa gini. Kita bisa bikin ya. Asumsi. Palindrom itu kita bilang adalah di awal tuh dia adalah false. Bukan palindrom. Nah, tapi kalau misalnya dia eh dari out dari sejak itu, oh ini aja berarti ini true aja. True. Jadi di awal tuh kita anggapnya true ya. Tapi pada saat dia pertama kali ngebandingin aja udah nggak sama, berarti si palindromnya kita bikin false. Nah, nah berarti if palindrom sama dengan true, dia palindrom. Kalau enggak, dia not palindrom. Oke, tes. Madam, udah pasti bener lah. Uh, Ore, not. Nah ini yang sebel. Ira, berarti ini sekarang bener. Ira nggak palindrom, AB. Nah gitu, Ra. Udah bener, berarti Ya. tiga-tiganya udah bener. Nah ini tuh namanya flag. Flag itu adalah kita nandain gitu. Status misalnya, oke, asumsinya gini, kalau enggak gini. Gitu. Oke. Nah, udah nih. Sekarang, hmm, eh,
Kak Cika mau nunjukin ke Shakira fungsi ya. Astaga, Kak Cika harus ngajarin ini. Lupa. Yaudah deh, lumayan. Kak Cika bisa ngajarin tipe data dulu ya ke Shakira. Ini kan kita udah belajar sebenarnya logik ya. Nah, di Python itu ada tipe data yang namanya, Kak Cika mau nunjukin ya. Ini penting nih. Ini kepake. Ada yang namanya list, sama ada yang namanya dictionary. Tapi ini nanti sih kepakainya. Cuman Kak Cika pengen ngajar ada yang namanya tuple. Nah, ini tuh tipe data juga Shakira. Jadi ini tuh kan kayak kita dari gini aja tuh udah bisa bikin game. Kayak misalnya Kak Cika bikin game kayak gini ya saya kira tic-tac-toe gitu ya. Tic-tac-toe yang biasa gitu. Nah, ini tic-tac-toe-nya di mana ya? Ini kayaknya masih yang tapi itu kan pakai array ya. Ah iya, nggak bisa. Berarti kita harus bikin belajar. Iya ya benar 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 benar. Ini di mana ya? Python Kit, tic-tac-toe, Kak Cika tuh tic-tac-toe yang boleh nggak sih di open? Ntar Kak Cika cek dulu. Nah, nanti ya tic-tac-toe ya. Nih, ini tic-tac-toe yang liatin deh. Ra, ini tuh digambar manual, ih. Di gambarnya tuh pakai karakter. Terus ada dev-devnya yang kata Kak Cika bilang. Ada dev yang bisa ngecek langkahnya dia nih. Kalau Kak Cika kasih saran ya, tungguin. Ntar. Hmm, tapi kita tuh harus punya list di sini. Kalau nggak susah. Tapi bisa juga deh ini nggak pakai list ya. Oh pakai nih, pakai list. Nggak pakai list. Nih, ini kalau Kak Cika run nih, ntar nunjukin dulu ke Ira. Hmm, ini di mana ya dia? Ya Allah, jauh banget. TikTok to pay. CD. Ini bisa nggak sih kalau Kak Cika copy? Users. Python. Udah, nih Kak Cika save dulu. Ntar, save as. Di download aja. Ntar mau nunjukin dulu. Supaya kebayang. Nah, kayak gini, Ra. Liatin. Sangat-sangat jadul. Tapi ini maksudnya we can, kita bisa bikin game kayak gini aja gitu. Teks aja misalnya Kak Cika mau jadi X ya. Kayak gini. Misalnya Kak Cika move-nya. Oke, gue mau move-nya 1 sampai 9. Ini kan berarti kan kalau gitu kan nih ini nol, enggak, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 gitu loh sampai 9 gitu dinomorin gini. Iya. Jadi kalau saya Kak Cika mau di tengah berarti apa Ra? 1, 2, 3, 5 berarti kan. Ini 5 gitu. Nah, terus nanti ini tuh otomatis ngisi. Kak Cika bikin si komputernya ngisi yang mana gitu. Misalnya Kak Cika sekarang mau di 3 gitu ya. Eh, kok 3 nggak ada? Kok nggak digambar 3? 1, 2, 3.
Oh, 5. Kok gitu? 5, 3. Kok nggak bisa? Rusak. 5. Oh, kalau udah keisi nggak bisa ya, 1. Loh, 1 tuh di situ. Gimana sih ini indeksnya? Bingung. Oke, sekarang si komputer di situ. Sekarang 3 di mana? Oh, ini hitungnya dari bawah, Ra. 1 di sini, ini 5. Berarti Kak Cika mau di 1, 2, 3, 4. 4 berarti. Ah, oh, dia menang. Oke. Begitulah pokoknya. Nah, eh sebenarnya kan codingnya gini, gini aja ya. Cuman yang membuat rumit tuh ada looping, ada while, while-nya sama ada function. Nah, liatin deh. Yang Kak Cika mau ajarin ke Ira tuh sekarang adalah list. Jadi list itu adalah satu format data data type untuk nyimpen nih kayak gini. Nyimpen kayak list, ya list gitu. Apa ya? eh Daftar gitu. Daftar. Jadi Kak Cika sekarang mau nunjukin dulu ke Syakira ya. Sekarang kita belajar list. Nih, Kak Cika bisa punya list yang saya my list. Kak Cika bisa simpan. Nah, ini tuh bisa jadi array atau anything sih, Ra. Jadi Kak Cika punya list bilangan. 1, 3, 6 gitu ya. Bisa gitu gitu. Atau Kak Cika bisa punya eh another list gitu ya. Kak Cika punya misalnya list dari buah-buahan kesukaan gitu. Apel, orange gitu ya. Kok gitu sih? Kok suka loncat gitu sih? Nah, eh banana gitu ya. Bisa gitu, Ra. Jadi kalau kita misalnya punya sekumpulan eh dat- data mau kita taruh, nah itu pakai list. List itu ciri-cirinya pakai kurung siku. Nah, kalau di Python kita bisa punya random list gitu ya. Kita bisa punya gini. Kalau di bahasa pemrograman lain nggak bisa, Ra. Kita bisa punya campur. Kayak misalnya kita punya 1. Tiba-tiba 0,7. Tiba-tiba ABC. Tiba-tiba true gitu. Boleh gitu. Jadi kita boleh punya yang setipe, boleh punya yang campur-campur. Intinya kalau kita punya sekumpulan data, itu boleh kita masukin ke dalam list gitu. Nah, si list ini nih nanti berguna. Contoh misalnya, Kak Cika mau misalnya punya list apa ya? Misalnya Ira punya list hmm, suhu. Terus mau dihitung rata-ratanya. Ira punya catatan sensor untuk suhu selama sebulan gitu. Atau misalnya data tinggi badan orang satu satu kampus misalnya. Itu tuh bisa kita ambil datanya terus kita rata-ratain, kita cari min median segala macam gitu. Atau kita bisa bikin list misalnya gini ya, contoh. Misalnya hmm, kita bisa cari nge-search gitu kayak misalnya hmm, eh, S gitu ya. In input bisa buat nyari. Jadi kita mau cari ya di satu list tuh ada atau enggak ya? Eh, ya misalnya if S in another list karena kita nyarinya di another list ya, root list ini ya. Kita bisa gini tahu. Kalau S ada di another list, kita print. Oke, it is available gitu misalnya. Kalau else we don't have it. Contoh gitu. Jadi
si list ini tuh mempermudah kita juga gitu. Kalau misalnya kita, kayak misalnya Kak Cika masukin misalnya watermelon gitu ya. Dia bilang nggak ada gitu. Saya Kak Cika bilang, oke, gue maunya apple. Oke, it's available. Jadi si list ini tuh kayak kita bisa mengumpulkan dan mengolah data gitu ya. Nanti tuh kayak kalau catur gitu misalnya Ra, atau kayak tadi tic-tac-toe. Itu kan sebenarnya kita bisa bikin list di dalam list gitu Ra. Jadi kalau Kak Cika sih gini misalnya ini posisi satu, posisi dua, posisi tiga gitu kan ya Ra. Terus ini kan 3 kolom nih. Bisa gitu atau jangan gitu. Ya tadi kan kalau Kak Cika posisi eh, satu dimensi gitu ya. Sebenarnya bisa juga gini gitu. Jadi baris satu baris nol kolom nol, baris dua kolom dua, baris tiga kolom tiga gitu. Jadi ini bisa dijadiin buat ngecek posisi dari tic-tac-toe gitu. Jadi ini misalnya Kak buat list tapi di dalam list gitu. Itu ngebantu. Karena misalnya Kak Cika bisa nyimpan deh si datanya misalnya, oh si Kak Cika udah ngisi di sini, terus si komputer ngisi di sini gitu kan. Berarti kan dia bisa ngecek tuh untuk langkah berikutnya sel mana yang masih kosong kan. Berarti kalau misalnya Kak Cika mau ngisi misalnya di posisi ini udah nggak boleh gitu. Nah ini tuh posisinya bisa kita kasih nama. Kalau bentuk kayak gini, berarti namanya gini Ra, ini posisi 00 karena baris 0 kolom 0 nih posisi baris 0 kolom satu, baris 0 kolom 2. Ini baris satu kolom 0, ini baris satu kolom satu, ini baris satu kolom 2, ini baris 2 kolom 2, ini baris salah. Baris 2 kolom 0, baris 2 kolom satu gitu. Nah, jadi si list tuh bisa dipakai buat gini maksud Kak Cika. Tergantung implementasinya gitu. Oke. Nah, sekarang Iya. ada lagi yang namanya dictionary, Ra. Biar 8 menit. Kalau Tapel Kak Cika ngajelasin ya. Misalnya Kak Cika punya namanya My Dictionary. Nah, kalau Kak Cika Dictionary itu ciri-cirinya dia pakai kurung kurawal. Nah, dia tuh punya misalnya satu key sama satu value. Misalnya Shakira gitu. Age misalnya 20 gitu ya. Boleh lah ya. Nah, ini tuh struktur juga. Nah, biasanya kan kalau misalnya list kan cuma list aja. Tapi kalau misalnya kita punya data misalnya nilai gitu ya. Eh Shakira misalnya ada orang punya nilai, ada Shakira atau datanya ada key-nya gitu ya, ada nama, ada alamat, ada umur, ada nilai. Kan kalau pecah-pecah kayak gini susah ya, maksudnya masa nilai doang nggak ada namanya, nama doang nggak ada umurnya gitu. Kalau kita misalnya mau ada si Shakira ini nama, umurnya sekian, alamatnya di mana. Jadi ada key, ada value. Nah kita pakainya dictionary Shakira. Jadi nanti tuh bisa dipakai ini untuk hmm, kita misalnya punya struktur data. Biasanya kan kalau kita dibikin di web orang masukin data gitu atau database, itu kan bentuknya JSON ya. Ini strukturnya kurang lebih kayak gini gitu, dalam bentuk dictionary kayak gini. Jadi nanti kita bisa cari misalnya ya, misalnya di sini Kak Cika punya data lagi gitu ya, name-nya Kak Cika umur berapa gitu ya. Nanti bisa dicari misalnya, oke dari data ini coba tampilin yang umurnya sekian sampai sekian, atau siapa yang namanya huruf depannya S atau apa gitu, bisa kita proses gitu. Nah, yang menarik adalah kita tuh bisa punya list di dalam list, list di dalam dictionary, dictionary di dalam list, dictionary di dalam dictionary. Coba ya, Kak Cika nyuruh aja ya. Tunggu, 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 tunggu mana ya? Ini, tunggu. Ini dihapus dulu. Kita nyuruh asisten aja, biar cepat. Karena Kak Cika mau jelasin ke Syakira. Nah, biar Syakira punya punya gambaran Jumat kita bikin project apa. Ntar ya, ntar. Oh iya ya, belum kasih PR ke Syakira. Ntar habis ini. Tunggu sayangku.
Give examples of list in list, list in dictionary, dictionary, in list, and dictionary, in dictionary. Coba ya, coba bener nggak dia? List itu sama dengan array ya? Iya bener, bener Ira. Jadi list itu kalau di program bahasa pemrograman lain itu adalah array. Iya, dulu tuh Kak Cika waktu belajar Python tuh bingung banget, kok nggak ada array ya di list? Pinter Ira. Kok nggak ada array di Python? Ternyata dia list gitu. Hmm. Nih ya, ini contoh ya, Ra. Ini kan list kan? Nah, Kak Cika bisa bikin misalnya catatan student tuh list di dalam list gitu. Jadi ada Alice, Bob, Charlie. Ini boleh. Nah, kalau misalnya Kak Cika bilang print student 0, berarti datanya Alice semua. Tapi kalau Kak Cika bilang print students 01, berarti yang diambil jadi ini tuh 0, ini tuh 1, ini tuh 2. Tapi kalau Kak Cika bilang 00 berarti Alice, 01 berarti 90, 02 berarti 85. Kalau 22 Oh. berarti 95 gitu. Bener, array, bener, Kak. Dah, output ya ini ya. Nah, kalau list di dalam dictionary boleh gitu kan. Misalnya kita punya, ya kalau dictionary kan misalnya student, ada key kan. Bisa jadi misalnya dia ngambil subjek, ada banyak pilihan, ada nilainya dia UTS UAS gitu misalnya. Bisa gitu. Nah, atau bisa dictionary, kalau tadi kan list di dalam list. Atau apa list di dalam dictionary. Kalau ini dictionary dalam list, jadi di dalam list itu ada dictionary kayak tadi tuh yang tadi kita bikin. Nah, kalau misalnya mau ada Kacika, ini kan cuma Shakira. Kalau mau ada Kacika berarti ini dijadiin list gitu. Supaya apa? Supaya salah ya? Ya gitu kan? Supaya nanti ada Kacika dikomain terus ini jadi Kacika gitu. Ini dikoma. Nah, gitu. Jadi ini ada Shakira, terus ini di copy jadi Kacika gitu. Di sini berarti ada Kacika. Name Kacika. Kacika umurnya 9 tahun forever. Ya. Age 9. Saya ditua-tuain lagi. Nah, itu. Jadi tergantung kebutuhan. Tapi ini sih Oh. strukturnya tuh kepake banget deh. Misalnya kita crawling data atau apa gitu ya sekiranya. Udah, dictionary dan dictionary juga bisa gitu. Jadi misalnya kita mau taruh. Bedanya apa Kak? Tergantung sih. Cuman aksesnya aja yang beda gitu. Cuman kan sebenarnya ini agak salah ChatGPT nih. Kalau kayak gini strukturnya nih mau mendingan pakai list. Kalau pakai dictionary itu harus ada value-nya, harus ada key-nya, saya kira. Jadi kalau menurut Kak Cika sih, oh ada deh yang ini benar-benar dia. Ini key-nya student 1, student 2. Iya benar-benar, sorry ChatGPT. Anda benar, ya. Dia kayak gini. Jadi kalau misalnya mau flat aja nih kan kayak gini kan, atau kayak gini ya, itu kan nggak ada key-nya ya. Jadi misalnya kayak yang tadi Kak Cika sama Syakira kan nggak ada key-nya. Jadi ya udah cuman eh, list ke satu sama list kedua, list ke nol sama ke satu gitu ya. Tapi kalau ini tuh bisa gitu kayak misalnya nih ya Shakira, eh, mobilnya Shakira misalnya gitu. Terus yang satu mereknya beda, ada mobil satu, mobil dua, mereknya beda. Itu ada value. Nah, itu jadi dictionary di dalam dictionary. Bisa juga loh, Kak Cika pernah ya crawling data Instagram, itu ada dictionary di dalam list, di dalam dictionary, di dalam list. Ya bisa gitulah. Jadi kayak ada username, di bawahnya ada komen, di komennya ada list, ada follower gitu. Gitu. Nah, ini struktur ini tuh nanti di real world example tuh bisa macam-macam. Gitu. Nah, PR sekarang ini mah buat ini aja. Kak saya kira pinter. Kak Cika mau ini, pengen pengen challenge aja. PR ya, saya kira PR nomor 1.
Satu. Kira-kira buat kayak gini. Satu, satu, dua, satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, itu nomor satu. Nomor dua, PR nih. Nah, saya kira bikin lima, 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 lima. Ini empat, 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 empat. Ini tiga, 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 dua, dua, satu. Hintnya loop di dalam loop. Oke, PR. Terus nomor tiga. Saya kira bikin kayak gini. Em, ada ada bintang, ada minus, ada bintangnya dua, minusnya tiga. Ada kalau bintangnya tiga, minusnya dua. Kalau bintangnya empat, minusnya satu. Tapi yang paling bawah, minusnya habis. Tinggal bintang aja. Gitu. Dah. Ini brand teaser aja ya. Brand teaser aja. Hmm. Terus, yang terakhir. Saya kira bisa nggak bikin gini? Em, gini aja. Tapi mundur. Jadi segitiga terbalik gitu. Gitu. Nah, gitu. Dah. Akhirnya itu dulu aja buat brand teaser. Sama satu PR lagi adalah, PR Syakira satu lagi adalah kita bikin proyek apa Syakira? Bebas sih. Misalnya Syakira bilang, Kak mau bikin app apa misalnya gitu ya. Atau Kak pengen misalnya bikin ngitung sesuatu. Atau misalnya mau proses database atau apa gitu, bikin game. Oke. Sebenarnya ini juga bisa loh yang ini, yang Shakira ini kita bagusin lagi. Maksudnya dibikin jadi ini, kalau Shakira mau dibikin jadi ada tombolnya. Jadi kita bikin kayak GUI-nya gitu Shakira. Jadi misalnya inputnya tuh pakai input berat badan gitu, terus ada tombolnya. Hitung gitu. Nanti Mm-mm. ada hasilnya. Gitu juga boleh. Pokoknya anything you like lah buat hari Jumat. Terus kalau misalnya saya kira ada yang mau ditanya, tanyain aja boleh WhatsApp atau apa. Gitu Iya, saranku. Hari ini ada pertanyaan dulu nggak? Aman? nggak ada. Nggak ada ya? Itu udah di Jika screenshot kalau Syakira lupa soalnya. Sip, kita berjumpa lagi Jumat. Iya, Oke, Syakira, makasih ya sayangku. For today, sampai Jumat. makasih Kak. Iya, sama-sama. Dadah. Bye.